Langit di atas Israel bergemuruh, dan dunia merasakan dampaknya. Mari kita bahas apa yang sebenarnya terjadi dalam perang Israel-Iran, dan mengapa ini penting bagi semua orang dimanapun kamu tinggal. Pertama, dari sisi militer. Iran telah menembakkan gelombang rudal dan drone, benar-benar ratusan, menghantam kota-kota seperti Tel Aviv, Haifa, dan Yerusalem. Bahkan rumah sakit juga terkena, seperti Soroka di Beersheba. Sistem pertahanan Israel, Iron Dome, David Sling, Arrow, telah menembak jatuh sebagian besar, tapi tidak semuanya. Beberapa tempat, seperti Haifa, mengalami kegagalan sirene peringatan. Israel membalas dengan keras. Mereka menargetkan situs nuklir dan militer Iran, Natanz, Fordo, Esfahan, Arak, ditambah melenyapkan pemimpin militer senior dan bahkan menyerang stasiun TV. Sekarang, biaya kemanusiaan. Di Iran, lebih dari 200 orang tewas, dengan lebih dari 100.000 orang mengungsi dari Teheran ke tempat yang lebih aman di utara. Di Israel, sekitar 250 orang terluka, dan orang-orang hidup dalam ketakutan, berlindung di bawah tanah. Namun, kehidupan sehari-hari, kelahiran, bisnis, entah bagaimana terus berjalan. Tapi kemudian ada pertanyaan besar, apakah aturan perang dilanggar? Serangan Israel telah mengenai fasilitas sipil di Iran, termasuk rumah sakit. Itu memicu kekhawatiran serius tentang kemungkinan kejahatan perang. Secara ekonomi, gelombang kejutnya bersifat global. Harga minyak telah melonjak 10 hingga 15% hanya dalam beberapa hari, berkat kekhawatiran tentang Selat Hormuz yang terputus. Pasar saham goyah, dengan S&P 500 dan Dow turun, Bitcoin dan Ether anjlok, sementara emas dan franc Swiss, tempat berlindung aman klasik itu, naik. Tagihan pertahanan Israel, lebih dari $1 miliar dan terus bertambah. Dan penerbangan di seluruh wilayah, banyak yang dibatalkan atau dialihkan. Secara diplomatik, ini adalah situasi yang sangat tegang. AS mendukung Israel dengan serangan udara dan gerakan militer. Iran mengancam pangkalan dan kapal AS, Inggris dan Prancis jika mereka campur tangan. Sementara itu, pembicaraan nuklir dengan Iran benar-benar terhenti. Hari ini, 22 Juni 2025, perang ini sepenuhnya terbuka. Rudal berterbangan, ribuan orang mengungsi, harga minyak melonjak, dan diplomasi nyaris tidak bernapas. Jika keadaan memburuk, jika AS ikut campur atau Iran memblokir jalur minyak, dampaknya bisa sangat besar. Minyak $130, inflasi melonjak, dan ketidakstabilan global yang lebih dalam. Bagi orang-orang biasa di Iran dan Israel, ini adalah trauma, evakuasi, dan kerusakan di mana-mana. Intinya, perang ini bukan hanya krisis regional. Ini mengguncang keamanan, ekonomi, dan yang terpenting, kehidupan orang-orang biasa di dunia. Dan saat ini, diplomasi internasional lebih penting dari sebelumnya untuk menghentikan ini agar tidak semakin memburuk.